tragic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada pertemuan kali ini kami akan memaparkan terkait dengan sistem keamanan informasi. Jadi kelompok kami kali ini akan memaparkan terkait ada juga pengertian dari keamanan sistem informasi, sistem keamanan informasi, dan juga ada jenis-jenis ukuran dari sistem keamanan informasi, dan juga ada yang terpenting adalah keamanan data dan informasi. Sebelum memasuki pembahasan terkait materi, saya selaku moderator dari kelompok 3 akan memaparkan atau memberikan stimulus terlebih dahulu terkait dengan keamanan informasi. Jadi masalah keamanan itu merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Apabila mengganggu performansi dari sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan. Jadi makalah ini ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang keamanan sistem informasi. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh beberapa pemateri dari kelompok kami untuk membahas tentang sistem keamanan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di slide pertama ada pengertian keamanan. Pengertian keamanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan. Yang pada hal ini keamanannya mencangkupi keamanan data atau informasi atau pelaku sistem. Di slide selanjutnya ada manfaat keamanan sistem informasi, di mana kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial atau perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, maupun individual pribadi. Jadi sistem informasi dalam suatu perusahaan bertujuan untuk mencapai 3 manfaat utama. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, dan yang ketiga ada integrasi. Baik, jika tadi kita membahas tentang manfaat keamanan sistem informasi, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis ukuran-ukuran keamanan dalam sistem informasi. Ukuran keamanan yang memadai memungkinkan perusahaan untuk yang pertama, melindungi fasilitas komputernya dan fasilitas fisik lainnya. Yang kedua, menjaga integritas dan kerahasiaan file data. Yang ketiga, menghindari kerusakan atau kerugian-kerugian karena bencana. Yang selanjutnya, ukuran keamanan terfokus pada yang pertama, keamanan fisik, yang kedua, keamanan data atau informasi. Selanjutnya, keamanan fisik dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, keamanan untuk sumber daya fisik selain fasilitas komputer. Yang kedua, keamanan untuk fasilitas perangkat keras komputer. Yang selanjutnya ada fungsi ukuran keamanan fisik. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, melindungi dari akses yang tidak diotoritasi atau diizinkan. Yang kedua, perlindungan terhadap bencana. Yang ketiga, perlindungan terhadap kerusakan atau kemacetan.
Yang keempat, perlindungan dari akses yang tidak terdeteksi. Yang kelima, perlindungan terhadap kehilangan atau perubahan yang tidak seharusnya. Yang keenam, pemulihan atau rekonstruksi data yang hilang. Oke, slide selanjutnya yaitu keamanan untuk sumber daya fisik non-komputer. Nah, di poin yang pertama di sini ada sumber daya fisik non-komputer. Misalnya seperti kas, kesediaan, surat-surat berharga sekuritas, dan aktiva tetap perusahaan atau arsip-arsip dalam lemari arsip. Nah, di poin yang kedua, di sini ada perlindungan dari akses yang tidak diizinkan. Yang pertama, akses ke aktiva fisik non-komputer harus dibatasi atau dijaga dari pihak-pihak yang tidak diizinkan. Yang kedua, kas harus disimpan dalam kotak terkunci dan hanya boleh diakses oleh orang-orang yang diizinkan. Dan yang ketiga, membuat alarm, monitor TV, atau lemari arsip yang terkunci. Di poin yang ketiga, perlindungan dari bencana, yaitu melengkapi gudang dengan peralatan-peralatan pencegah api dan menyimpan kas pada tempat yang tahan api. Dan poin yang terakhir yaitu perlindungan dari kerusakan dan kemacetan. Caranya yaitu dengan melakukan pemeliharaan secara rutin atas aktiva-aktiva operasi seperti mesin, mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keamanan untuk perangkat kelas komputer. Nah, di poin yang pertama, di sini juga ada perlindungan dari akses orang yang tidak diizinkan. Yaitu yang pertama, pusat fasilitas komputer harus diisolasi. Lokasi tidak bisa dipublikasi dan tidak tampak dari jalan umum. Yang kedua, penjaga keamanan dan resepsionis ditempatkan pada titik-titik strategis dan memakai alat scanning elektronik. Nah, di poin yang kedua, perlindungan dari bencana. Yang pertama yaitu fasilitas komputer diatur kelembaban dan suhu ruangannya. Yang kedua, untuk menghindari kerusakan karena air, maka lantai, atap, dan dinding harus tahan air. Nah, dan poin yang terakhir yaitu perlindungan dari kerusakan dan kemacetan, yaitu dengan cara membuat rencana backup file. Baik, untuk slide berikutnya saya akan memaparkan tentang keamanan untuk data dan informasi. Yang pertama di sini ada perlindungan dari akses orang yang tidak diotorisasi terhadap data, ada isolasi, ada juga autentifikasi dan otorisasi pengguna, dan juga ada peralatan komputer dan terminal dibatasi penggunanya, dan juga ada enskripsi dan juga destruksi. Yang kedua ada yang namanya perlindungan dari akses data dan informasi yang tidak bisa dideteksi. Yang pertama ada membuat akses log akses, konsol log, dan perangkat lunak pengendalian akses. Yang terakhir ada log perubahan program dan sistem. Jadi memasuki yang pertama terkait keamanan untuk data dan informasi, di sini kan ada perlindungan dari akses orang yang tidak diotorisasi terhadap data. Yang pertama ada isolasi, yang mana isolasi di sini data dan informasi yang rahasia dan penting bagi operasi perusahaan diisolasi secara fisik untuk melindungi dari akses yang tidak diotorisasi. Yang kedua ada autentifikasi dan otorisasi pengguna. Misalnya di sini dengan membuat daftar pengendalian akses atau disebut juga dengan ACL. Lalu ada juga membuat password, automatic logout, callback prosedur, dan keyboard lock. Yang kalau membuat password ini pasti sudah tidak asing bagi kita, yang mana sebuah data informasi pribadi yang kita miliki, misalnya dalam handphone pasti kita menggunakan password, email juga menggunakan password. Dengan di situ termasuk tergolong dari contoh autentifikasi dan otorisasi pengguna. Jadi hanya bisa diakses oleh penggunanya saja.
Yang ketiga ada yang namanya peralatan komputer dan terminal dibatasi penggunanya. Misalnya suatu terminal dibatasi hanya bisa memasukkan transaksi tertentu sesuai dengan fungsinya, yang mana bagian gudang hanya bisa memasukkan dan memutakhirkan data sediaan setelah memasukkan password atau username. Peralatan komputer dan terminal juga akan terkunci otomatis bila jam kerja telah selesai. Yang selanjutnya ada enskripsi, yang mana enskripsi di sini untuk mencegah pengganggu atau intruder memasuki jaringan komunikasi data dan menyadap data. Maka data rahasia yang ditransmisikan melalui jaringan dilindungi dengan enskripsi atau data dikodekan, dan apabila telah sampai kode tersebut dibuka tempat tujuan. Terdapat dua jenis enskripsi di sini. Yang pertama ada private key encryption dan public key encryption. Yang terakhir di sini ada destruksi, yang mana destruksi di sini untuk mencegah pihak yang tidak diizinkan mengakses data. Data rahasia harus segera dihancurkan ketika masa penggunanya selesai. Untuk hasil cetakan segera dihancurkan melalui alat penghancur kertas. Itu destruksi. Selanjutnya yang kedua di sini ada perlindungan dari akses data dan informasi yang tidak bisa dideteksi. Yang mana yang pertama di sini ada membuat akses log atau log access. Yang mana log access ini merupakan komponen keamanan sistem pengoperasian, mencatat seluruh upaya untuk berinteraksi dengan basis data atau disebut juga dengan database. Log di sini menampilkan waktu, tanggal, dan kode orang yang melakukan akses ke basis data. Log di sini menghasilkan jejak audit yang harus diperiksa oleh auditor internal atau administrator keamanan untuk menetapkan ancaman-ancaman yang mungkin terhadap keamanan sistem informasi. Selanjutnya di sini ada console log, yang mana cocok untuk bagi komputer mainframe yang menggunakan pemrosesan tumpuk. Console log mencatat semua tindakan yang dilakukan sistem operasi dan operator komputer. Console log di sini mencatat seluruh tindakan yang dilakukan sistem operasi dan operator komputer, seperti permintaan dan tanggapan yang dibuat selama pelaksanaan pemrosesan dan aktivitas lainnya. Yang ketiga di sini ada perangkat lunak pengendalian akses, yang mana beberapa perangkat lunak berinteraksi dengan sistem operasi komputer untuk membatasi dan memantau akses terhadap file dan data. Selanjutnya di sini ada log perubahan program dan sistem, yang mana log perubahan program dan sistem dapat memantau perubahan terhadap program, file, dan pengendalian. Manajer pengembangan sistem memasukkan ke dalam log ini seluruh perubahan dan tambahan yang diizinkan terhadap program. Jadi perubahan dan tambahan yang diizinkan terhadap program harus diperiksa internal auditor untuk memeriksa kesesuaian dengan prosedur perubahan yang disarankan. Jadi kesimpulan dari materi pada kali ini, yakni dalam dunia komunikasi, data global, dan perkembangan teknologi informasi atau ITech yang senantiasa berubah serta cepatnya pengembangan software, keamanan merupakan suatu isu yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data, maupun keamanan aplikasi. Perlu kita sadari bahwa untuk mencapai suatu keamanan itu adalah suatu hal yang sangat mustahil, seperti yang ada dalam dunia nyata sekarang ini. Tidak ada satu daerah pun yang betul-betul aman kondisinya. Betul tidak? Pasti ya. Walau penjaga keamanan telah ditempatkan di daerah tersebut, begitu juga dengan keamanan sistem komputer. Namun yang bisa kita lakukan adalah untuk mengurangi gangguan keamanan tersebut. Itu yang bisa kita lakukan dengan disusunnya makalah ini. Semoga dapat memberikan gambaran-gambaran sistem keamanan komputer dan dapat meminimalisir terjadinya gangguan pada sistem yang kita miliki, serta referensi kita untuk masa yang akan datang yang semakin maju dan berkembang. Ini adalah hasil dari pembuatan makalah kami. Semoga dapat bermanfaat dan juga
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri yang sudah menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan sistem keamanan informasi. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 툭하면 거친 말들로 내 맘에 상처를 내어놓고 미안하단 말 한마디 없이도 날 혼자 위로하고 오늘 하루도 혹시나 떠날까 늘 불안해해. I just want you to stay. 점점 무뎌져가는 너의 그 무표정 속에 점점 내려놓자며 거울에 속삭이곤 해. 늘 당연하게 생각하는 너지만 그게 너다워. 그래도 stay, stay, stay with me. 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디 이렇게 나를 울리는데 네 향기는 달콤한 felony. 너무 밉지만 사랑해, yeah. 어두운 밤이 날 가두기 전에 내 곁을 떠나지 마. 아직 날 사랑하니 내 맘과 같다면 오늘은 떠나지 마.